Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kawan benar-benar Anda berada kembali lagi bisa bagi gitu ya. Semoga kita selalu dalam keadaan baik dan kebaikan selalu menyertai kita semua. Amin ya Allah. Oke, kawan-kawan, alhamdulillah kembali lagi berkesempatan untuk berbagi informasi terbaru seputar tenaga ASN. Kita kenal dengan istilah honorer, bahwa informasi saat yang beredar adalah resmi dari BKN katanya. Inilah hasil ringkasan data tenaga ASN atau honorer untuk pengangkatan P3K tahun 2004. Ya, di mana sebagian kita ketahui dalam Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2023 di bab 6 di pasal 66 di bab 16 ya, di ketentuan penutup katanya di sini pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024, dan sejak undang-undang ini mulai berlaku instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN. Seperti apa informasi lengkapnya? Mari kita simak videonya sampai akhir agar kita tidak misunderstanding dengan segala informasi yang beredar di alam jagat ini. Baik, untuk satu kita harus ketik kopi gitu kan ya. Nah, sebelum jauh juga mungkin coba membahas atau menyapa dulu beberapa sahabat kita yang sudah melerahkan dirinya untuk meninggalkan pesannya di kolom komentar terhadap beberapa video mangkiat dengan judul Menpan RB sebut 5 kriteria tenaga non ASN honorer tetap bisa ikut P3K meski daerah tak buka formasi. Nah, siapakah itu? Dari Mbak Ari Pandu, Bang Ari Inforia kah ini Bang? Insya Allah kemungkinan besar dia kebenarannya akan, tapi itu baru sekedar pembicaraan ya. Nah, itu baru sekedar pembicaraan, bisa dimasuk rencana lah, bisa rencana, dan nanti pusatnya tadi sebagai saya sampaikan sebelumnya, puncaknya itu adalah di PP turunan, puncak kebenarannya tuh. Jadi kan gini, semua orang memberikan masukan, si A memberikan masukan, si B memberikan masukan, maka nanti ditampung ya, hasil musyawarah ini maka akan tertuang dalam PP turunan ini yang akan disepakati bersama di sini. Nah, kalau info yang tadi disampaikan mengenai kita ini sifatnya masih usulan, masih harapan, niat baik orang-orang yang ingin memberikan kemudahan untuk tenaga ASN yang jumlahnya sekitar 2,3 juta dan saat ini sekitar 1, juta. Jadi bagaimana mereka terserap gitu dalam seleksi CASN 2024 ini. Begitu Bang ya. Jadi sifatnya masih prediksi, kemungkinan benarnya ada, tapi nanti untuk lebih jelasnya nanti di PP turunan, karena nanti kan ada masukan lalu dari masukan inilah ditampung. Nah, gitu. Jadilah PP turunan gitu yang direncanakan akan diluncurkan pada bulan April ini gitu kawan-kawan semua. Nah, informasi yang saya sampaikan ini dilansir dari htb.bungko.desa.id. Jadi nanti kawan-kawan yang belum subrek silahkan subrek terlebih dahulu untuk memastikan kebenarannya agar nanti kita tidak mudah termakan berita hoax ya. Karena tugas kita saat ada berita yang datang itu adalah mengecek terlebih dahulu kebenarannya, meneliti kebenarannya apakah dia benar. Ketika dia benar maka itu akan menjadi sebuah pengetahuan untuk kita bahwa oh ini ternyata memiliki nilai kebenaran gitu. Nanti silakan kawan-kawan pastikan sendiri untuk lebih jelasnya, maka sertakan linknya di kolom deskripsi, tinggal klik aja ya. Informasinya adalah resmi katanya dari BKN, inilah hasil ringkasan data tenaga non ASN untuk pengangkatan P3 tahun 2004 ya, jadi diposting pada hari Jumat hari ini berarti ya jam 5.5. Oh, jam tadi pagi kawan-kawan ya. Terima kasih kepada editor yang sudah mau berbagi, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Oke, lanjut. Pemerintah Indonesia mengumumkan langkah-langkah penting terkait pendataan tenaga non ASN. Oke. Pada tanggal 5 Oktober 2022, BKN mengeluarkan pernyataan resmi nih, nomornya ini mengungkapkan hasil ringkasan data tenaga non ASN sebelum tahap finalisasi di portal pendataan ini. Ini dasarnya asalnya. Data tersebut mengindikasikan adanya 2,2 yang kemudian dibulatkan menjadi 2,3 juta itu kawan-kawan ya. Tenaga non ASN dengan 335.000 terdaftar di instansi pusat dan 1.879 di daerah. Pemerintah pada tahun 2004 sedang berusaha menyelesaikan lebih dari 1,7 juta data non ASN yang tercatat di basis data BKN. Sedang berupaya. Nah, ini dia karena dia tadi sudah menjadi amanat Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2024 gitu. Kawan-kawan ya, ini sudah menjadi amanat di pasal 66 tadi ya. Pasal 66 yang tadi sudah diperlihatkan kepada kawan-kawan semua ya, dan nanti mungkin di akhir video ini akan kawan-kawan lihat kembali. Nah, ini dasarnya. Proses ini bertujuan untuk mengangkat P3K baik full time maupun part time. Nah, ini dia part time. P3K full time bekerja sesuai jam kerja instansi pemerintah dan pegawai ASN, sementara part time bekerja kurang dari jam tersebut. Jadi bisa setengah hari,
seper 2/3 dan lain sebagainya. Kedua jenis P3 ini memiliki nomor induk. Nah, ini dia bedanya. Makanya Pak Kepala PLT BKN Haryono mengatakan bahwa semua ASN tenaga non ASN ya, non ASN ini wajib ikut CAT. CAT ini sifatnya adalah formalitas. Ini untuk memastikan bahwa kawan-kawan memang masih ada dan mengabdi pada instansi tertentu. Asal kawan-kawan baik itu daerah yang membuka formasi ya, yang membuka baik daerah yang tidak membuka. Semua wajib mengikuti CAT ini. Nanti dari selesai CAT kawan-kawan akan mengantongi NIP. Ya, mengantongi NIP, dan ketika daerahnya tidak membuka formasi maka kawan-kawan akan diarahkan menjadi part time. Namun ketika daerah yang membuka formasi kawan-kawan akan diarahkan menjadi full time. Itu setelah perankingan, ada perankingan nanti. Nah, sisanya akan diarahkan part time, nanti akan pada akhirnya semua akan menjadi full time. Mudah-mudahan seperti itu ya prediksinya. Rencananya seperti itu. Jadi akan indah pada waktunya gitu. Tugas kawan-kawan adalah bersabar karena sudah amanat undang-undang tadi harus menjadi ASN P3K tahun 2024 ini. Lanjut. Pemerintah memberikan peluang kepada P3K part time untuk meningkat menjadi full time tuh melalui evaluasi kinerja dan persyaratan prestasi yang diatur melalui kebijakan khusus tuh. Ini dia kawan-kawan. Jadi akan semuanya akan diindah pada waktunya ternyata ya. Jadi pertama nanti yang perlu kita pikirkan adalah yang penting kita masuk dulu ya. Apapun itu nanti part time, full time, yang penting kawan-kawan lolos dulu. Syukuri yang ada, nanti ketika bersyukur kan ditambah. Insya Allah ya. Pamen PLB menegaskan bahwa tes seleksi P3K adalah langkah formal untuk memastikan kelulusan semua prioritas, termasuk mantan tenaga honorer kategori 2, non ASN dalam database BKN dan non ASN lainnya. Tuh kawan-kawan ya. Database kuncinya ini. Lanjut. Fokus pengadaan P3K ini adalah formasi non ASN termasuk P3K guru, P3K teknis, dan P3K kesehatan. Ia memberikan kesempatan bagi guru bagi mereka yang telah berdedikasi namun belum memiliki status kepegawaian. Ya, bagaimanapun juga kan ada di antara kawan-kawan yang sudah lama mengabdi puluhan tahun gitu ya. Itu sudah setelah berkontribusi untuk negara ini, mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Makanya saya makin tetap kepada kawan-kawan berikan layanan terbaik pokoknya ya. Layani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Berikan layanan terbaik, karena ketika memberikan kebaikan hajjal ihsan ilal ihsan. Barang siapa berbuat kebaikan maka balasannya kebaikan juga gitu. Jangan khawatir, pokoknya ketika kita berbuat kebaikan nanti don't worry, akan ada yang membalasnya dari arah manapun itu yang tidak kita prediksi sebelumnya, karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu kawan-kawan gitu ya. Lanjut. Bagi tenaga non ASN atau honorer yang belum terdaftar, berikut adalah langkahnya. Nah, ini katanya oke. Nah, tapi ini belum bisa dipastikan nih ya, agak kurang ini. Oke, ini belum terdaftar. Oke, nanti ini belum bisa dulu, jadi belum bisa bagikan kepada kawan-kawan semua nih. Oke, nah ini dia kawan-kawan. Sebagaimana saya sudah janjikan oleh video sebelumnya, nanti kemungkinan ke depan maka akan mereview katanya Undang-Undang ASN nomor 20 tahun 2003 ini nih dia tampilannya kawan-kawan. Di pasal 16, di bab 16 pasal 66 dikatakan bahwa pegawai non ASN atau nama lainnya wajib diselesaikan penataannya paling lambat Desember 2024. Dan sejak undang-undang ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non ASN atau nama lainnya selain pegawai. Nah, ini kalau tidak dilarang bahaya. Dari yang asalnya 2,3 juta yang sekarang tinggal 1,7 karena sudah diselesaikan di tahun 2023. Kalau tidak ada pelarangan untuk merekrut kembali, bahaya nih, nanti bisa 1,7 bisa menjadi 2,3 lagi gitu kan ya. Terus bertambah, akhirnya itulah yang menjadi kerumitan bagi pemerintah untuk menyelesaikannya. Makanya ada istilah, oh ini hanya kepentingan politik katanya. Ya, karena itu tadi ya, karena tidak adanya pemberhentian gitu dalam perekrutan. Mentang-mentang ada suaranya pejabat diangkat gitu, mentang-mentang bisa bayar misalkan jadi agat. Ya. Jadi cara memakai kalau ada semua kawan-kawan, nanti siapapun yang menjanjikan kemenangan gitu ya, yang menjadikan kelulusan dengan harus mengerogoh kocek beberapa juta misalkan, jangan percaya ya. Itu jelas hoax. Yang bisa meluluskan adalah usaha kawan-kawan semua dan doa kawan-kawan semua gitu. Siapa saja kan mereka yang akan diselesaikan. Berikut kawan-kawan bisa simak videonya nih untuk memastikan siapa saja sih yang akan diselesaikan tahun 2024 ini untuk jadi ASN ini. Let's check this out. Terkait dengan data, saya kira kami tidak ada yang berbeda Pak Ketua. Data 2,3 juta harus diselesaikan. Basisnya adalah yang di BKN. Ini harus kita tuntaskan. Kan benar kawan-kawan ya. Jadi kuncinya adalah mereka yang terdata dalam database BKN. Tapi kemarin di waktu rapat dengar pendapatnya, BKN memastikan dan Menpan RB memastikan
Karena ternyata ada beberapa data mungkin yang di tengah jalan ditemukan mereka yang tidak memenuhi kriteria akhirnya masuk ke dalam data itu. Maka nanti mereka yang bisa dituntaskan menjadi SNP 3/24 ini adalah mereka yang lolos verifikasi dulu. Verifikasi dan validasi. Apakah mereka itu benar-benar honorer asli atau honorer yang datanya itu tidak benar gitu kawan-kawan. Makanya jangan usahakan data yang kawan-kawan sampaikan itu data yang benar kawan-kawan. Jangan sampai nanti gaji kawan-kawan yang terima nanti setelah lolos ASN tidak berkah kawan-kawan ya. Pokoknya jangan sekecil apapun kawan-kawan melakukan kecurangan, karena bagaimanapun kecurangan itu akan membawa kehancuran kawan-kawan ya. Tidak ada kesuksesan dengan kecurangan, pokoknya berhati-hatilah gitu kawan-kawan ya. Jadi usahakan berikan data yang terbaik, data yang sebenarnya apa adanya. Kalau memenuhi kriteria masukkan. Walaupun kalau sudah memenuhi kriteria tapi belum terdata, insya Allah akan ada solusi. Pokoknya bersabar. Dan jangan percaya kepada siapapun yang menjanjikan kelulusan dengan harus membayar sekian juta. Ya, itu adalah suatu kebohongan kawan-kawan. Karena yang bisa meluluskan adalah jelas usaha kawan-kawan dan disertai dengan doa kawan-kawan. Jadi maksimalkan usahanya, maksimalkan doanya. Jadi jangan hanya mengandalkan otak kita saja, kecerdasan kita saja, karena manusia hanya bisa berencana, tetap Tuhan Allah SWT yang menentukan kesuksesan kita. Terlebih lagi kita harus ikut CAT. Nah, jangan sampai kalau CAT itu kan sifatnya wajib ya. Bagaimana kawan-kawan akan selesai menjadi P3K kalau tidak ikut CAT? Karena CAT ini untuk mendata ulang gitu. Apakah benar kawan-kawan ini adalah honorer yang masih mengabdi atau sudah pergi kemana gitu. Nah, supaya nanti indah pada waktunya, kawan-kawan maka bantu dengan doa agar kawan-kawan pada pasalnya nanti diberikan kesehatan sehingga bisa ikut tes. Kan percuma kalau kawan-kawan sudah siap usahanya maksimal tapi tidak berdoa untuk kesehatannya, tidak bisa ikut CAT. Nah, kalau tidak bisa ikut CAT, sulit sekali untuk kawan-kawan terekrut jadi SNP 3K. Karena kunci untuk lolos jadi SNP 3K tahun 2024 ini adalah dengan mengikuti CAT. Makanya sifatnya ini meskipun sifatnya formalitas, tapi jangan membuat kawan-kawan untuk leha-leha. Meskipun formalitas karena dia ya yang menentukan kawan-kawan bisa mengantongi sebuah NIP yang nanti akan indah pada waktunya. Oke kawan-kawan, pada itu saja dulu yang saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Thank you for watching. See you next episode. Berkatu.